Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius 9 ayat 18 hingga ayat 26. Demikianlah dikatakan, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-murid. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hampir setiap orang, bahkan kita yang berada di gereja ini, mempunyai persoalan hidup. Ada banyak yang kita hadapi, mulai masalah kesehatan, pekerjaan, sekolah, keluarga, anak-anak, dan lain sebagainya. Artinya bahwa kita sebagai manusia ciptaan Tuhan tidak luput dari berbagai masalah. Maka tidak jarang di antara kita yang mengharapkan adanya kesembuhan, adanya mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin barangkali mujizat terbesar terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi adalah ketika orang selalu berharap mujizat itu terjadi, padahal mujizat itu belum terjadi. Yang ada hanyalah kekecewaan, keputusasaan. Katakan saja, misalnya seseorang yang sakit, yang berat, yang penderitaannya yang begitu dalam, tetapi pada akhir-akhirnya ketika hal itu tidak ditemukan, ketika mujizat tidak terjadi dalam hidupnya, maka yang ada adalah kekecewaan.
Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita boleh melihat bagaimana ada dua peristiwa di dalam Alkitab saat ini. Yang pertama adalah ketika anak Jairus, kepala rumah ibadat atau sinagoge, Jairus mengalami kesedihan yang mendalam. Karena apa? Karena memang dia mengalami anaknya mati. Bayangkan orang yang terhormat, orang yang terpandang pada saat itu, dia sebagai kepala rumah ibadat, tetapi dia mengalami masalah yang begitu berat. Karena kematian terjadi pada anaknya. Saudara-saudara, memang sedih dan sakit sekali bila kita berpisah kepada orang yang kita kasihi melalui kematian. Siapapun orangnya. Karena memang kematian tidak memandang bulu, tidak memandang orang, tidak memandang usia. Kematian bisa saja terjadi kepada semua orang. Oleh karena itu, Jairus sebagai orang yang dekat kepada Tuhan, sebagai orang yang selalu berdoa kepada Tuhan, orang yang memimpin ibadah dalam rumah ibadat, dia mengalami penderitaan yang begitu dalam. Tapi satu hal yang kita lihat, dia boleh kecewa, dia boleh saja meratapi, menangisi anaknya yang sudah mati, tetapi dia ada kepercayaan, dia punya iman. Lalu dia berpikir dan pergi ke hadapan Yesus, lalu sujud di dekat kakinya. Dia berkata, anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Saudara-saudara, iman Jairus adalah membuktikan bahwasanya dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Bagaimana mungkin dia dapat mengatakan, letakkanlah tanganmu, jamahlah dia, maka dia akan hidup. Tentu ini adalah iman. Iman itu muncul apabila ada persekutuan dengan Allah. Apabila dia mengenal Allah begitu dalam. Jadi kalau orang yang hanya suam-suam kuku, kalau orang hanya tanda-tanda Soekarno katanya, mungkin hal itu tidak terjadi. Mungkin kekecewaan, putus asa terjadi. Tapi saudara-saudara, Jairus di sini mau membuktikan bahwasanya iman yang benar adalah bila diyakini sepenuhnya bagaimana kuasa Tuhan kepadanya. Bayangkan, anaknya yang berusia 12 tahun, yang masa remaja atau menanjak kepada dewasa pada orang Yahudi. Anak yang menggemaskan, anak yang lucu, anak yang dimanja, ternyata dia harus meninggalkan orang tuanya. Bayangkan dulu ya, apalagi kalau anak satu-satunya, pasti kesedihannya begitu mendalam.
Tetapi saudara-saudara, belajar kepada iman Jairus, dia tidak putus asa. Dia tidak meninggalkan Allah. Justru dia berkata, anakku perempuan baru meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Itulah peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, ketika Yesus diberitahukan bahwa anak Jairus sudah mati, lalu dia bangkit dan pergi, namun di tengah jalan dia bertemu dengan seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Saudara-saudara, kita lihat ya bagian yang kedua, bahwa seorang perempuan yang tidak percaya kepada Yesus, tentu dalam masa 12 tahun dia sudah pergi mencari tabib atau orang yang dapat menyembuhkan sakitnya. Dalam 12 tahun dia mengalami pergumulan yang hebat. Bukanlah waktu yang singkat bagi orang yang sakit. Mungkin kita kalau sakit 1-2 hari masih biasa. Kalau 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun bisa mencemaskan dan mengkhawatirkan. Nah, seorang perempuan yang berpenyakit pendarahan adalah penyakit perempuan yang pada saat itu tidak boleh bersekutu dengan orang banyak, tidak boleh bertemu dengan orang banyak. Bayangkan dulu, sudah dia yang sakit, dia juga diasingkan, dia juga dimarginalkan. Tentu kita bisa bayangkan bagaimanalah sakitnya orang yang sudah sakit, diasingkan dari orang lain, tentu bertambahlah sakitnya. Saudara-saudara, imannya berkata, jika dia menjamah rumbai jubah Yesus, dia akan sembuh. Bayangkan dulu, bagaimana mungkin pakaian Yesus, jubahnya mengandung kekuatan. Tapi itulah iman. Imannya berkata, ketika itu dia menemui Yesus dari belakang. Karena pada saat itu posisi perempuan tidak sembarang bertemu dengan orang lain. Yang kedua, dia dari belakang, dia mempunyai iman yang mengatakan, bila ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Inilah yang membuat dia terlepas dari bebannya, terlepas dari keadaannya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang kita lihat dari 2 peristiwa besar. Yang pertama, Jairus, orang yang terhormat, ternyata tidak bisa kekayaan, kekuatan, kepintaran, bahkan pangkat yang dimilikinya untuk menunda kematian. Siapapun di antara manusia, bagaimanapun kuasanya dan kekuatannya, tidak dapat menunda kematian bila itu sudah terjadi.
Artinya hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak pada saat itu, pada saat yang tepat, maka kita tidak bisa menolak kehendak Allah. Yang kedua, saudara-saudara, dengan peristiwa kematian anaknya yang 12 tahun, tentu kita meyakini ada kebangkitan dari antara orang mati. Yesus memberikan jaminan dengan kebangkitannya, maka akan ada kebangkitan orang-orang percaya. Itu makanya kematian tidak perlu ditangis. Kematian tidak perlu disesali. Tapi kematian yang sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, Jairus seorang bapak yang berusaha untuk meminta pertolongan kepada Yesus. Dia merendahkan dirinya, dia melepaskan jabatannya, dia melepaskan kehormatannya untuk sebuah kehidupan bagi anaknya. Lalu dia bersujud di dekat kaki Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, adakah demikian di antara kita, di antara orang tua, di antara kaum bapak? Adong bope na toras bawa, dukon na adong persoalan di anakonna, dukon na adong na persahiton, dukon na adong hamatian, ro ibana tu Tuhan Yesus, ro ibana tabuani tu Tuhani. Ini sangat jarang dijumpai. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui iman Jairus, kita diajar supaya kepada orang tua, kepada ibu dan bapak, senantiasa untuk meminta, memohon kepada Yesus dengan mengatakan, anakku perempuan baru meninggal, tetapi datanglah dan letakkan tanganmu atas mereka, maka ia akan hidup. Yang keempat, iman Jairus menjadi teladan bagi kita. Di zaman sekarang ini, banyak anak-anak yang menjadi korban narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan begal, dan lain sebagainya. Artinya, banyak orang yang memilih kematian dengan kesia-siaan. Kesia-siaan nama didok. Molo alani takangna, alani narkoba, ngariboto narkoba, napa matehon ibana, tong dope saya dipakai narkoba. Artinya kematian yang sia-sia. Demikian juga di sisi lain banyak kaum bapak yang membuang-buang waktunya hanya duduk-duduk di warung, melakukan hobinya, kebiasaannya yang buruk. Artinya, marilah kita lihat situasi keadaan sekarang, bahwa kematian itu bisa saja terjadi diakibatkan oleh perbuatan anak-anak. Ido baina molo adong tarujun alani nabi nainna datung dohonotai sian dibata. Sudah tahu dia ugal-ugalan, tawuran,
dan memakai narkoba akan berakibatkan fatal kepadanya. Oleh karena itu, jangan katakan penderitaan itu datangnya dari Tuhan. Tidak. Tidak semuanya penderitaan itu berasal dari Tuhan. Kalau kita melakukannya dengan sengaja, sudah tahu kita risikonya kematian, itu bukanlah cobaan dari Tuhan. Saudara-saudara, ada berapa pesan firman Tuhan yang akan kita imani pada saat ini. Yang pertama, jika Yesus menyapa, peduli, dan membantu orang yang diasingkan, seperti perempuan itu, seorang yang berpenyakit pendarahan dikucilkan, diasingkan, maka ketika itulah Yesus menyapa, peduli, dan membantu orang-orang yang terasingkan. Holan di jama Rabu diulusna, dungi dihilala ibana ma moru gogona, di dama nama tubudi songona adong nama jama ulusu, dibereng masalah perempuan atong hapur siomido napa duaku. Artinya Yesus menoleh, Yesus menatap orang-orang yang perlu dibantu, orang-orang yang diasingkan, orang-orang yang menginginkan kesembuhan daripadanya. Itulah yang pertama. Yang kedua, orang sakit tentunya membutuhkan sentuhan orang lain dengan kekuatan dan ketenangan. Jadi kalau ada orang sakit, jangan lagi kita membebani mereka. Jangan menakut-nakuti, tetapi memberikan penghiburan, penguatan, memberikan ketenangan kepadanya agar tidak semakin khawatir. Nah, oleh karena itu perkataan Yesus mengatakan, teguhkanlah imanmu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Artinya, ada sukacita, ada kelegaan dari firman Tuhan yang didengar, dari perkataannya, sehingga ada kesejukan dan ada kesembuhan dari orang yang sakit. Yang ketiga, baik anak Jairus, baik perempuan, selama 12 tahun dia mengalami sakit. Tentunya sudah banyak tempat berobat, banyak uang dikeluarkan, tapi ada kesembuhan hanya di dalam Yesus. Ketika itu tidak ditemukan dari orang lain, maka ada pilihan di dalam hatinya mengatakan, Olan Rabbuni ulusna pe hujama sainai komalum doau. Saudara-saudara, iman yang melewati ketidakmungkinan, itulah iman. Iman akan melewati ketidakmungkinan. Jadi barang siapa Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki iman yang kuat terhadap Tuhan Allah kita, maka hal yang tidak mungkin itu akan terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Imahagogo ni haporsiao
membuat yang mustahil menjadi mungkin dan terjadi. Maka jika ada di antara kita yang ada saat ini merasakan ketidakmungkinan dalam hidup kita, apakah sakit penyakit, apakah masalah atau hal yang lain, dikatakan percayalah kepada dia akan membuat sesuatunya mungkin terjadi. Oleh karena itu, serahkanlah kepadanya dan yakinilah kekuatan yang dari Allah memampukan kita. Amin.